Daily report itu adalah big datanya pendamping. Kenapa disebut big data? Karena pendamping melakukan setiap ada kegiatan, melaporkan setiap ada kegiatan, setiap saat, setiap hari. Kemudian isinya itu tidak hanya deskripsi atau narasi, tapi juga angka-angka, ya, waktu kapan, ya, ada di mana, berapa periodenya, tapi juga ditambah lagi deskripsinya dokumen-dokumen yang diupload. Ya. Nah, kemudian itu semua, ya, itu semua digunakan untuk melakukan analisis. Di bulan Mei itu Gus Menteri berencana akan menyampaikan hasil analisis daily report di bulan April kepada publik, sehingga jawaban-jawaban yang ada selama ini, pertanyaan-pertanyaan selama ini sudah bisa dijawab dengan objektif. Pertama, analisis waktu kerja. Waktu kerja yang tadi kami sampaikan di atas 140, tapi harapannya Gus Menteri patokannya dinaikkan ke 160. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan honor. Jadi analisis waktu kerja 140 jam per bulan, 35 jam per minggu, itu adalah basis untuk penghonoran. Bapak Ibu sekalian, kerabat desa, pendamping menyampaikan bahwa pendamping ini kerjanya banyak, ya, lama kerjanya, tapi kok honornya kok segitu, ya. Nah, Kementerian Keuangan menyampaikan honor pendamping boleh naik kalau ada buktinya. Nah, nanti di bulan Mei kita sudah punya bukti waktu kerja masing-masing pendamping dan kemudian rata-rata pendamping. Nah, diharapkan memang waktu kerjanya itu di atas 140 jam per bulan. Yang artinya apa? Artinya bekerja penuh bahkan lebih. Lebih dari waktu kerja penuh. Maka itu kemudian basis untuk peningkatan honor. Apakah ini sulit? Tidak. Ya. Jadi bagi pihak-pihak yang pernah melakukan ISO itu, di dalam ISO itu, lembaga itu selalu punya kaidah dasar, write what you do, dan do what you write. Jadi yang kita lakukan dicatat, write what you do, ya. Dan kemudian semua yang kita lakukan sebagai rencana itu dijalankan, do what you write. Ya. Nah, pada waktu write what you do, itu seringkali muncul bahwa, ternyata kita melakukan banyak hal. Sama, ini yang terjadi pada pendamping. Kami sampaikan bahwa pada saat ini, ya, pada kemarin malam, itu ada pendamping yang waktu kerjanya sudah lebih dari 200 jam. Bahkan ada satu pendamping kami temui, waktu kerjanya 300 jam. Apakah itu masuk akal? Masuk akal. Total waktu kerja dalam sebulan itu adalah 720 jam. Jadi kalau ada yang melebihi itu ya nggak masuk akal. Tinggal waktu tidurnya berapa. Jadi dengan pengurangan waktu tidur maka sudah ada yang lebih dari 200 jam selama sebulan. Kemudian analisis lokasi kerja. Itulah sebabnya foto itu harus senantiasa menggunakan geotagging. Karena ini digunakan untuk analisis lokasi kerja. Banyak pendamping menyampaikan, ini honor pendampingan itu tidak cukup karena kami harus bekerja di banyak desa. Dan di banyak desa itu ternyata lokasinya jauh-jauh. Di samping itu juga untuk menuju ke sana itu lama. Soal lama itu akan masuk di analisis waktu kerja. Soal jauh, bekerja di mana saja, akan masuk dalam analisis lokasi kerja.